Shalom semuanya, selamat beribadah. Minggu ini kita akan beribadah lagi. Kita sudah sampai di awal bulan April. Kita percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan akan tetap buat kita semua. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya kalau saat ini kita ada semua karena anugerah Tuhan Yesus. Siapkan hati kita saat ini. Kita mau beribadah sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Jangan jadikan seperti ritual, seperti biasa-biasa, tapi di dalamnya biar hadirat Allah boleh turun di rumah kita masing-masing, sehingga damai sejahtera sukacita Allah boleh memenuhi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati ini. Haleluya. Katakan, Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu, karena pemeliharaan-Mu begitu ajaib. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Katakan, ku ada. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat suaramu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan, Kau selalu baik dalam hidupku. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Saudara katakan semua, ku bersyukur, ku bersyukur. Ayo yang di rumah, angkat suaramu, katakan, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapak-bapak, angkat suaramu. Ku bersyukur. Ibu-ibu, selamanya ku menyembah. Anak muda, angkat suaramu, bersyukur. Ku bersyukur. Kami percaya semua karena anugerah. Ku bersyukur karena pemeliharaan-Mu, Tuhan. Kau selalu, kami percaya Tuhan selalu baik, yang menyertai kami, Tuhan, yang membentengi kami dari virus corona ini, Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya
muliakan Dia, kita muliakan Dia. Oh, bermazmur bagi Dia. Ajaib Kau Tuhan, yang memulihkan hidupku, yang memagariku, yang membentengiku dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya. So haleluya, haleluya. Syangkara papa papa papa. Syangkara barala 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 barala. Syangkara papa 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 papa. Glory haleluya, haleluya. Syikiriara papa papa papa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Syikiriara. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di bulan April ini Tuhan Yesus. Di awal bulan April kami bersyukur Tuhan Yesus. Meskipun di tengah-tengah saat ini keadaan negara kami yang sedang mengalami wabah corona Tuhan Yesus, tapi kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan ajaib atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang terus membentengi setiap kami. Sebab firman-Mu berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, dan Engkau sendiri yang akan meluputkan kami atas setiap virus corona, atas setiap krisis global ekonomi, bakal krisis di Indonesia dan di Jakarta ini Tuhan. Tuhan yang terus pelihara setiap orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Yesus sebentar juga Tuhan Yesus di dalam ibadah kami Tuhan, baik itu lewat pujian, baik itu juga lewat firman Tuhan. Tuhan yang beracara lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami mulai memperoleh sesuatu di dalam ibadah pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, menjamah Tuhan ini, baik itu yang di rumah Tuhan Yesus, sehingga setiap kami juga merasakan lawatan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kalau tadi kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, saat ini kita boleh datang pada Tuhan. Kita boleh dikuatkan sama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Nya ya pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Apalagi dalam situasi-situasi saat ini, situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, bukan hanya dampaknya terhadap kesehatan, tapi juga Bapak Ibu ada dampak secara ekonomi. Banyak orang yang akhirnya tidak bisa bekerja, banyak orang yang akhirnya sebagai karyawan di PHK tuh, banyak orang yang akhirnya tidak menerima gaji lagi, dan itu akan membuat dia semakin takut. Tapi kita percaya hari ini, biar pujian ini menguatkan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, setiap anak-anak Tuhan pasti ada rencana Tuhan yang indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan pujian ini dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, pasti punya ujungnya kebaikan Tuhan. Buat kami, buat bangsa ini Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu kan pulihkan Indonesia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama yuk nyanyi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan, yes, pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan kami percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya waktumu yang terbaik Tuhan, atas bangsa ini, atas negeri ini Tuhan, dan atas setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, pasti pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat siang hari ini Tuhan. Biar hikmat marifat Allah turun atas kehidupannya, yang menguatkan kami dalam situasi kondisi di dalam negara kami yang saat ini tidak mengenakan Tuhan Yesus. Oh, dalam kondisi yang tidak kondusif ini Tuhan, Bapak pakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Dan buka setiap hati kami siang hari ini Tuhan, sehingga setiap kami tidak ada satu orang pun jemaat-Mu yang Tuhan lewatkan. Dan selesai membaca, selesai kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami dikuatkan lagi, kami diteguhkan lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menyambut firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk terobosan melakukan perangan di alam roh. Sekarang dunia sedang masuk perangan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Di mana-mana negara sedang kacau. Tentara, polisi dikerahkan untuk mengatur banyak rakyatnya.
pada terletak dan tak berdaya. Banyak umat manusia berseru-seru sama Tuhan, Tuhan. Orang tua yang ada di jalan-jalan, saya lihat di TV, orang tua yang ada di jalan-jalan ditarik oleh polisi atau tentara. Dunia ini seperti keadaan perang, di mana jalan-jalan sepi. Firman Tuhan dikatakan mereka banyak berseru-seru nama Tuhan. Berseru nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa di firman Tuhan Matius 7 ayat 22 ayat 23? Dia bilang, "Enyalah, aku tidak kenal engkau. Aku tidak tahu engkau." Kenapa dibilang begitu? Karena banyak anak Tuhan hidupnya seenaknya. Banyak anak Tuhan tidak taat hidupnya. Sama seperti orang dunia, orang fasik. Suka bohong, suka menyakitkan orang, suka kecewa orang, mudah tersinggung lagi. Kadang-kadang menjelekkan hamba Tuhannya sendiri. Dan tidak jujur terhadap perpuluhan. Tidak suka mesbah keluarga. Tidak suka berdoa. Tidak suka menyembah salib selangit gedenya di badan. Tapi hidupnya mengecewakan Tuhan. Kalau kita tidak berubah gaya hidup kita tidak mau belajar merendahkan diri, apa firman katakan. Kita tidak mau bawa kasih dalam hidup kita, harus kita praktikkan seperti firman Tuhan. Jangan heran, kita tidak kuat menghadapkan dunia ini. Akhir-akhir ini banyak nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, dikatakan firman Tuhan Matius 7 ayat 16. Menyamar sebagai domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya suka dapat WhatsApp dari pendeta-pendeta. Mereka sering WA-nya saling hujat, saling bertentangan tentang teologi masing-masing. Saya lihat pusing. Banyak nabi palsu muncul, dikatakan di Matius 24 ayat 11. Banyak orang nabi palsu muncul membesarkan orang. Jangan heran. Mereka potongan hamba Tuhan, tapi melakukan sebagai hamba hantu. Jangan heran Tuhan mengizinkan virus corona untuk meningkatkan umat manusia. Mereka baru mulai berjalan-jalan di Italia, di Spanyol, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Saudara tahu, di Amerika sudah 200.000 orang terkena virus. Termasuk di Italia pun hampir seluruh Eropa terkena virus ini. Tidak lihat kamu asal dari mana, tidak lihat kamu punya kedudukan dari mana, atau kamu pejabat tinggi atau penguasa kaya. Kalau terkena, tetap terkena. Banyak pejabat juga kena virus corona di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kita harus lawan iblis ini. Iblis kan dikatakan firman. Iblis itu mengaung-ngaung di sekitar kita. Kenapa iblis itu mengaung-ngaung? Supaya kita itu menjadi lemah. Yang mana lemah supaya kita ditelan. Saat sekarang kita lebih dekat kepada Tuhan. Harus kita lepaskan rasa takut, rasa khawatir. Harus kita buang jauh-jauh. Lawan dengan pedang roh. Harus semangat. Saudara harus semangat. Lalu Tuhan bilang, pakailah teropong kita, pikiran kita, supaya pakai pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan pikiran kita tidak kerja, kita di rumah melayang-layang, pikirannya aneh-aneh, ya, hingga rasanya terus lihat WA, WhatsApp, rasa ketakutan, kekhawatiran, hingga terjadi stres. Yang dulunya strong, sehat, akhirnya lemah, lesu. Yang tidak sakit, akhirnya menjadi sakit. Kita harus semangat lawan virus corona ini. Karena kita percaya, kita anak Tuhan pasti menang. Kita harus ikut aturan
pemerintah kita. Karena pemerintah itu adalah utusan dari Tuhan. Kalau kita nggak mau ikutin peraturan Tuhan, berarti kita bukan anak Tuhan yang setia, yang jujur, yang taat. Kita harus stay home, di rumah. Jangan kita keluar. Tangan kita harus kita bersihkan. Hidup kita, rumah kita harus bersihkan. Di mana-mana kita pakai masker. Harus kita jaga. Sebab saudara tahu, ingat baik-baik, dunia akan masuk resesi global. Nanti saudara akan banyak lihat. Banyak orang miskin di India pada kolek. Banyak penguasa India pada kolek. Karena India begitu 1,3 miliar. Stok makanan terbatas. Obat-obatan terbatas. Keuangannya terbatas. Karena India 1,3 miliar. Seperti China. 1,4 miliar China. Tapi China lain. China kaya. Rakyatnya bisa diatur. Seperti di Wuhan. Dikatakan stop, semuanya tidak boleh keluar. Lockdown. Mereka tidak keluar. Mereka semua stay at home. Mereka tidak. Mereka mau dengar perintah atasan. Saya hanya khawatir. Saya takut perang dunia. Sebab rakyat satu negara, tentara satu negara, rakyatnya kelaparan, rakyatnya punya penyakit, mengungsi ke negara lain. Kalau negara tidak kasih, mereka berbondong-bondong masuk. Apa terjadi perang? Terjadi. Saya harus mengerti, udah banyak pabrik-pabrik penguasa kolek usahanya. Termasuk maskapai penerbangan. Pesawat nggak bisa jalan. Usaha udah ngejalan produk. Tapi ada Tuhan kalau benar-benar ikutin WHO, ikutin pemerintah jalan yang benar, ikutin firman Tuhan, pasti selamat. Di Mazmur 91 ayat 1-16 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi, bermalam naungan dan berbahak kuasa. Tuhan katakan, tempat pelindunganku, pertahananku, Allahku. Tuhan akan lingkungin orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya. Dia akan lindungin anak-anak yang benar-benar. Minta pengampunan sama Tuhan. Kita harus tambah rajin lagi karena sudah tidak kerja. Biasa doa 1 jam, ditambah jadi 3 jam. 3 jam ditambah jadi 5 jam. Saya sama istri saya, rata-rata saya doa udah 4 jam sampai 5 jam. Saya percaya anak-anakku yang tercinta di GBI Karya Allah. Saya selalu doakan supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Supaya mereka yang lemah dikuatkan. Supaya kebutuhan-kebutuhan mereka diberikan. Saya udah bicara sama Ibu Suci bahwa saya akan siapkan 5 kilo beras, 5 liter beras, ya, 5 liter beras, saya siapkan 5 liter beras, saya untuk kasih jemaat yang tidak mampu. Saya akan berikan masker ekstra untuk pakai. Saudara jangan anggap enteng. Apalagi sekarang sudah rentang, udah tua, masih macam-macam. Saudara tahu, kalau saudara kena virus ini, semua saudara-saudara tidak boleh lihat saudara. Saudara sudah meninggal, tidak ada yang mau lihat. Dan keluarga saudara harus diperiksa. Harus dicek. Kesian semuanya. Saya harap kita harus menjadi kuat. Kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Kita percaya Tuhan perisai, Tuhan akan terus jaga kita. Nanti kita akan masuk perjamuan. Kita harus benar-benar masuk perjamuan. Kita harus serahkan hati kita. Sebelum kita masuk perjamuan, kita bilang, Tuhan ampunin aku. Akulah orang yang berdosa.
Aku banyak tidak berkenan kepada Tuhan. Aku mau jadi anak Tuhan yang benar-benar. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia teraniaya, terseksa. Sehingga dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kita hanya serahkan hidup kita. Hanya bersaja bahwa Tuhan akan tolong kita. Kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Puji sekali Tuhan. Amin. Saya doakan dulu. Begitu besar Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ciptakan cakrawala di dunia ini. Perut bumi ini. Jauh dari bencana-bencana alam. Termasuk virus-virus corona. Tuhan, Engkau yang cabut segala virus ini. Hingga semua dunia ini menjadi dunia yang damai. Ampunlah umat-umat-Mu. Kami akan masuk perjamuan-Mu. Engkau yang darah Yesus. Engkau telah mati di kayu salib, Bapa. Darah-Mu bercucuran, Bapa. Untuk menolong kami. Kami yang orang yang berdosa. Hanya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Yang jamah umat-Mu. Yang jamah anak-anak-Mu karya Allah. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka kurang dicukupkan. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Firman yang sederhana kiranya dapat memberkati orang banyak. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan roti kita. Kita siapkan anggur kita saat ini. Sebentar ketika Bapak Gembala berdoa, maka kita akan mengangkat roti dan anggur kita sebagai tanda kita percaya bahwa inilah tubuh dan darah Yesus yang akan menyempurnakan kita untuk membawa kita, memberkati kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau mulai perjamuan ini. Roti ini adalah sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus. Minuman merah ini, anggur merah sebagai lambang darah Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita baik-baik dengar firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu ditahan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena hendak tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, harus sudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, angkat tinggi-tinggi roti ini. Kita dengar baik-baik firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita percaya, kita angkat roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Amin. Kita makan bersama-sama dengan iman bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, keselamatan. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi. Demikian juga bercambil cawan. Sudah makan ia berkata, tahun ini ada perjanjian baru yang dimatikan oleh darah Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita pegang dalam ini darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekian kita doa. Bapa, begitu baik kasih-Mu pada hamba-Mu, pada setiap anak-Mu. Engkau jadi kau berkorban di kayu salib. Darah-Mu bercucuran. Tubuh-Mu yang hancur lebur untuk menebus dosa-dosa anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, penuh kesombongan, penuh dengan hawa nafsu, penuh kedagingan. Engkau yang berikan pengampunan. Hingga dengan perjamuan ini ada kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang kurang dicukupkan. Penuhkan
Perjamuan ini menguatkan hidup kami, supaya kami tambah hari, iman kami tambah kuat, tambah hari kami bersandar padamu Tuhan Yesus Kristus. Tak putus sama bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu. Hanya kami serahkan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan, bersama rekan-rekan kami GBI Karya Allah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Diberkati Tuhan, meskipun kondisi lagi tidak baik, tapi Tuhan masih memberkati kita, masih memberkati usaha kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan kita dan persepuluhan kita, Bapak Ibu bisa menyalurkannya lewat rekening yang tertera di tempat di bawah ini. Terima kasih. Saya percaya jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Segala berkat, segala apa yang kita taruh, benih yang kita pernah taruh di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan perhitungkan dan akan Tuhan lipat gandakan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan doa perpuluhan. Kita akan laksanakan perpuluhan sesuai perintah Tuhan. Kita akan diberikan lumbung-lumbung kita dengan penuh sesuai kita lakukan seperti Malaki 3. Tuhan, Engkau lihat anak-Mu begitu setia melakukan perpuluhan. Yang mereka lakukan, mereka memberikan perpuluhan melalui online. Engkau berkatin kehidupan mereka maupun mereka ada di rumah, maupun mereka ada di tempat mana. Engkau jaga mereka hingga mereka melalui online dalam usaha mereka atau pekerjaan mereka, hingga mereka tidak kekurangan apa-apapun. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kami pakai perpuluhan ini untuk rumah Tuhan, dan Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang berkati perpuluhan ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.